Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita dipertemukan dalam mata pelajaran prakarya kelas 8 SMP. Hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kerajinan bahan limbah keras. Simak videonya sampai selesai dan catat hal penting yang ada di dalamnya. Selamat belajar. Pun indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan kali ini yaitu memahami pengetahuan tentang teknik pengolahan bahan limbah keras. Pengolahan bahan limbah keras. Produk kerajinan dari beberapa daerah di Indonesia sudah dikenal di mancanegara sejak zaman dahulu. Keanekaragaman produk kerajinan tersebut memiliki motif dan ragam hias yang khas di setiap daerah. Setiap motif dan ragam hias mempunyai nilai keindahan dan keunikan serta makna simbolis yang penuh perlambangan dan juga nasihat. Pengolahan limbah keras menggunakan beberapa teknik pembuatan yang digunakan untuk mengolah limbah keras. Yang pertama, teknik ukir. Di Indonesia, karya ukir sudah dikenal sejak zaman batu muda. Pada masa itu, banyak peralatan yang dibuat dari batu seperti perkakas rumah tangga dan benda-benda dari gerabah atau kayu. Benda-benda itu diberi ukiran bermotif geometris seperti tumpal, lingkaran, garis, swastika, zigzag, dan segitiga. Selain sebagai hiasan, ukiran juga mengandung makna simbolis dan religius. Dilihat dari jenisnya, ada beberapa jenis ukiran antara lain ukiran tembus atau kerawang, ukiran rendah, ukiran tinggi atau timbul, dan ukiran utuh. Yang kedua, teknik ukir tekan. Teknik membuat hiasan di atas permukaan pelat logam tipis dengan ketebalan sekitar 0,2 mm untuk pelat logam kuningan dan pelat logam tembaga sampai 0,4 mm. Alat yang biasa digunakan untuk ukir tekan ini yaitu dibuat dari bahan tanduk sapi atau kerbau yang telah dibentuk sesuai kebutuhan ukir tekan. Jika tanduk sulit didapat, gunakan bambu atau kayu. Cara menggunakan alat ukir tekan ini ialah dengan menekan permukaan benda kerja mengikuti bentuk sesuai motif dari gambar yang telah ditentukan. 3. Teknik bubut. Pada saat melakukan pekerjaan membubut, diperlukan alat pemotong yang berfungsi untuk mengiris, menyayat, menggaruk, dan membentuk benda ialah pahat bubut. Teknik bubut ini akan menghasilkan karya kerajinan yang simetris, bulat, rapi. Contoh karya kerajinan dengan teknik bubut adalah asbak kayu, vas bunga dari kayu, benda-benda mainan. Yang keempat, teknik anyam. Anyaman adalah seni kerajinan yang dikerjakan dengan cara mengangkat dan menumpang tindikan atau menyilang-hilangkan bahan sehingga menjadi suatu karya anyaman. Bahan keras dari karya kerajinan yang dapat menggunakan teknik anyaman adalah bambu, rotan, dan plastik. Yang kelima, teknik cor atau cetak tuang. Teknik cor sudah ada ketika kebudayaan perunggu mulai masuk ke Indonesia. Bangsa Indonesia mulai mengenal teknik pengolahan perunggu. Terdapat beberapa benda kerajinan dari bahan perunggu seperti gendering perunggu, kapak, bejana, dan perhiasan. Ada dua macam teknik cor, yaitu teknik tuang berulang atau bivalve dan teknik tuang sekali pakai. Teknik tuang berulang atau bivalve disebut teknik menuang berulang kali atau bivalve karena menggunakan dua keping cetakan yang terbuat dari batu dan dapat dipakai berulang kali sesuai dengan kebutuhan. Bi berarti dua dan valve berarti kepingan. Teknik ini digunakan untuk mencetak benda-benda yang sederhana baik bentuk maupun hiasannya. Teknik tuang sekali pakai atau asir perdu dibuat pada benda perunggu yang bentuk dan hiasannya lebih rumit seperti arca dan patung perunggu. Teknik ini diawali dengan membuat model dari tanah liat. Selanjutnya, model dilapisi lilin, lalu ditutupi lagi dengan tanah liat. Kemudian benda dibakar untuk mengeluarkan lilin, sehingga terjadilah rongga. Tuangkan perunggu ke dalamnya. Setelah dingin, cetakan tanah liat dapat dipecah sehingga diperoleh benda perunggu yang diinginkan. Yang keenam, teknik etsa. Kata etsa berasal dari bahasa Bekalmu atau Jerman, yaitu Etch yang berarti memakan, berkorosi, atau berkarat.
Kata etching berarti mengetsa. Benda-benda dari logam dapat dietsa dengan merendam dalam larutan etsa atau larutan asam. Untuk melindungi bagian yang tidak ingin teretsa oleh pengikisan larutan asam ini, seluruh permukaannya dilapisi dengan bahan penolak asam, yaitu resist atau bahan pelindung. Sementara itu, bagian-bagian yang terpilih untuk dietsa sesuai dengan desain dibiarkan terbuka dan terkena pengikisan asam. Secara perlahan-lahan asam akan melarutkan dan mengikis tempat-tempat yang terbuka sampai tingkat yang diinginkan, sehingga permukaannya turun sampai di bawah permukaan asli. Larutan pengetsa ini terdiri atas larutan asam organik, asam mineral anorganik, atau campuran dari keduanya. Sebagian asam mempunyai daya kikis yang sangat baik untuk logam-logam tertentu, sedangkan sebagian asam lain ternyata hanya sedikit atau bahkan tidak mempunyai pengaruh sama sekali terhadap logam-logam tertentu lainnya. Kombinasi dari kedua justru dapat melarutkan logam-logam di dalam larutan tersebut. Berhasil tidaknya mengetsa bergantung pada pengendalian yang sangat hati-hati terhadap kekuatan larutan asam pengetsa. Produk kerajinan dari bahan limbah keras yang dimaksud adalah limbah keras organik dan anorganik. Banyak orang yang sudah memanfaatkan limbah keras ini sebagai produk kerajinan. Teknik pembuatannya pun bervariasi. Temuan-temuan desain produk kerajinan dari limbah keras selalu bertambah dari waktu ke waktu. Ini dikarenakan semakin banyak orang yang telah menaruh perhatian terhadap pemanfaatan limbah keras sebagai produk kerajinan. Pembuatan produk kerajinan di setiap wilayah tentunya berbeda dengan wilayah lainnya. Setiap daerah memiliki ciri khas kerajinan yang menjadi unggulan daerahnya. Hal ini tentu dikarenakan sumber daya limbah keras dari masing-masing daerah berbeda. Limbah anorganik memiliki kecenderungan dihasilkan oleh kawasan industri dan domestik atau rumah tangga. Misalnya di wilayah industri limbah keras yang ada umumnya berupa puing-puing logam dan pecahan kaca. Sementara limbah keras dari rumah tangga umumnya berupa plastik dan tulang belulang limbah pangan dari hewani. Proses pengolahan masing-masing bahan limbah keras secara umum sama. Pengolahan dapat dilakukan secara manual maupun menggunakan mesin. Di bawah ini proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk bahan limbah keras. Yang pertama, pemilahan bahan limbah. Seleksi bahan limbah keras perlu dilakukan sebelum proses produksi. Yang kedua, pembersihan limbah. Keadaan limbah keras biasanya tidak cukup bersih, oleh karena itu perlu dilakukan pencucian dengan menggunakan deterjen agar zat bekas makanan atau minuman dapat larut dan limbah keras menjadi bersih. Yang ketiga, pengeringan. Pengeringan dilakukan secara konvensional, yaitu menggunakan sinar matahari langsung atau dapat juga secara langsung dengan dibersihkan menggunakan lap kering. Langkah 4 yaitu pewarnaan. Pewarnaan pada limbah keras dapat dilakukan dengan cara disemprot atau dikuas dengan cat. Yang kelima, pengeringan setelah pewarnaan. Setelah diwarnai warna, bahan limbah harus dikeringkan kembali dengan sinar matahari langsung atau diangin-anginkan. Selanjutnya, penghalusan bahan agar siap pakai. Bahan limbah yang sudah kering dapat di-finishing agar mudah diproses menjadi karya. Proses finishing juga berbagai macam caranya, seperti dipotong, ditempa, dilem, dikeringkan, dan diamplas. Demikianlah materi yang sempat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, silakan mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.